Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. InsyaAllah kita melanjutkan kajian rutin, yaitu tentang tafsir atau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-106. Ya, surat Al-Baqarah 106. Di sini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berfirman, ma nansakh, tidaklah kami hapus atau kami batalkan atau kami hilangkan min ayatin dari ayat Allah au nunsiha atau kami lupakan na'ti bi khairin, dan Allah Ta'ala ganti. Allah Ta'ala mengatakan kita yang menghapus dan kita yang mengganti bi khairin, dengan ayat yang lebih baik, minha, ya, ayat yang lebih baik, minha, dari ayat yang dihapus, au mithliha, atau sepadan atau sama. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu yang beliau kehendaki, yang Allah Ta'ala hendaki. Maka ma'asyiral muslimin, ayat ini menandakan bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai kemampuan. Ya, Allah Ta'ala mempunyai kemampuan dan Allah Ta'ala mempunyai kekuasaan atas segala ayat-ayat dan hukum-hukum ayat tersebut. Dan di sini Allah Ta'ala memulai dengan pembahasan ini karena nanti di awal juz 2, ya, di awal juz kedua, Allah Ta'ala nanti menceritakan tentang perpindahan kiblat. Dari kiblat muslimin yang pertama, yaitu menghadap Baitul Maqdis, lalu Allah Ta'ala rubah ayat tersebut, Allah Ta'ala rubah dan Allah Ta'ala pindahkan, ya, Allah Ta'ala pindahkan untuk menghadap kepada kiblat sekarang, yaitu ke
Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Maka ini sebetulnya karena ketika muslimin masih menghadap, ya, awal-awal Nabi hijrah di Madinah, Nabi membuat membuat Masjid Nabawi itu pertama menghadap utara dari Madinah, karena utaranya yaitu Baitul Maqdis. Lalu ketika itu para Yahudi mengolok-olok muslimin, karena apa? Karena mereka masih menggunakan kiblat yang sama dengan mereka. Lalu Allah Ta'ala rubah kiblat itu menuju kekhususan bagi muslimin, yaitu menghadap kiblat Ka'bah. Karena maka di sini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya Allah Ta'ala mengajarkan kita sesuatu yang menjadi kekhususan Yahudi, kita dilarang untuk mengikuti atau menyamai seperti mereka. Bahwasanya mereka punya syiar dan kita harus bangga bahwasanya muslim pun juga punya syiar. Kita tidak diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi, dan Rasulullah juga mengajari kepada kita untuk tidak menjadi umat yang ikut-ikutan sama mereka. Dan kita harus bangga dengan syariat kita sendiri. Kita harus bangga dengan umat Islam kita sendiri. Harus punya harga diri terhadap syariat ini. Harus bangga untuk menjalankan syiarnya dan tidak ikut-ikutan dengan syiar-syiar yang lain. Banyak kisah, banyak hadis yang menjelaskan, yang mengajari kita untuk wa khaliful yahud wa khaliful majus. Salah satunya syariat jenggot, ya. Nabi mengatakan arihul liha wa qassus syawarib wa khaliful majus. Biarkanlah jenggot, ya. Artinya panjangkanlah, tipiskanlah kumis-kumis, dan selisihilah majusi, selisihilah selain muslim. Biar kita ini punya syiar sendiri yang tidak sama dengan mereka, tidak sama dengan mereka. Maka salah satunya adalah Allah Ta'ala menggambarkan ini. Pertama, muslim menghadap kiblat Baitul Maqdis. Ketika Yahudi merasa muslim ikut-ikutan dengan kita, maka Allah Ta'ala bikin muslim mempunyai harga diri. Allah Ta'ala pindahkan kiblatnya menghadap ke selatannya Madinah, yaitu ke Masjidil Haram atau yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Itu ya. Maka, dan ini biasa, maka ketika itu pun Yahudi juga heran, kaget. Apa ini, kok bisa syariat dirubah-rubah? Itu Yahudi sampai sekarang kadang nggak terima untuk kepada muslimin yang merubah arah kiblat mereka, artinya muslim merubah syariat. Padahal ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebetulnya juga orang-orang Yahudi itu secara nggak langsung mereka juga sebetulnya syariat mereka terbiasa dengan syariat yang Allah Ta'ala rubah, gitu ya. Karena Allah Ta'ala juga mengatakan likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasakuha. Allah Ta'ala itu jadikan setiap umat itu punya cara beribadah sendiri-sendiri. Dan Allah Ta'ala juga mengatakan, Allah Ta'ala jadikan setiap umat itu punya syariatnya sendiri-sendiri. Contoh, ini biasa di dalam syariat Islam, ya, yang Allah Ta'ala ajarkan, tapi sudah finish di akhir wahyu yang Allah Ta'ala turunkan pada Nabi. Tapi Allah Ta'ala memang kadang merubah syariat itu karena melihat situasi umatnya. Contoh, di zaman syariatnya Nabi Adam itu dibolehkan nikah sesaudara, boleh. Ya, karena apa? Karena nggak ada perempuan yang lain. Jadi yang nggak boleh adalah nikah dengan kembarannya, nggak boleh. Maka syariat itu boleh, ya, Qabil nikah dengan saudari kembarnya Habil. Habil anaknya Nabi Adam boleh nikah dengan saudari kembarnya Qabil. Itu boleh. Tapi ketika di syariatnya Yahudi udah nggak boleh. Tidak boleh menikah sesaudara, satu rahim, satu ibu nikah, nggak boleh. Maka ini biasa syariat-syariat Allah Ta'ala rubah. Bukan karena Allah Ta'ala tidak mampu
maka karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lah Allah taala mampu untuk merubah itu. Bukan Allah taala tidak konsekuen. Ini karena pendapat orang-orang Yahudi ada yang mengatakan bahwasanya Allah taala tidak konsekuen dengan syariatnya. Bukan Allah taala tidak konsekuen, bukan Allah taala keliru, tapi Allah taala Maha mengetahui ya, kepada umatnya syariat mana yang tepat untuk diberikan pada umatnya. Gitu ya. Ini semuanya Allah Ta'ala mengatakan in annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Cuman syariat itu sudah finish. Ya, makanya syariat itu kadang berubah. Beda syariatnya Nabi Musa dengan syariatnya Nabi Daud, Zabur. Syariatnya Nabi Daud berbeda dengan syariatnya Nabi Isa, Injil. Tidak semuanya berbeda ya. Banyak yang sama tapi ada yang berbeda menyesuaikan keadaan. Tetapi syariatnya Nabi Isa disempurnakan dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka juga kadang enggak terima dengan syariat yang mereka miliki di Yahudi, gitu ya. Mereka enggak terima karena Islam mengubah syariat-syariat yang mereka miliki. Padahal Allah Ta'ala sudah biasa untuk mengubah syariat antar umat dengan umat yang lain. Dan Allah Ta'ala menurunkan syariat Islam, syariat Quran di wahyu yang terakhir daripada Nabi Muhammad SAW menunjukkan ini syariat yang paling sempurna, Al-Muhaimin, yang menutup dari segala syariat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sudah sempurna, nikmat sudah disempurnakan oleh Allah, maka tidak ada penambahan syariat lagi. Gitu ya. Karena kalau dari sisi Yahudi tidak terima adanya perubahan, kalau sisi dari orang liberal mengatakan kalau syariat bisa dirubah, berarti syariat tidak, ya berarti syariat itu juga bisa kadaluarsa gitu. Maka kalau dulu dirubah berarti ya zaman kita bisa jadi tidak sama dengan zamannya Nabi Muhammad. Berarti syariat pun bisa dirubah, ada kadaluarsanya pada satu titik zaman bisa dirubah. Maka bagaimana solusinya? Kata mereka solusinya ya kita istihad masing-masing. Kita bikin kita masing-masing. Na'udzubillah. Maka kalau demikian apa bedanya syariat Islam dengan syariat Yahudi yang mereka juga merevisi kitab sucinya setiap tahunnya. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala juga di dalam Al-Quran banyak contoh permasalahan nasakh, permasalahan penghapusan ayat, ya, penghapusan nasakh itu bisa ya yang dihapus dari syariat yang berat menuju syariat ringan. Yang tadinya hukum berat berubah menjadi hukum ringan. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi harridil mu'minin 'alal qital iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibuna mi'atain. Ya. Syariat dulu itu kalau perang 1 lawan 200 itu muslim haram untuk mundur. Karena di sini katakan iyakum minkum ishruna sabirun yaglibuna mi'atain. Maaf, 20 ketemu 200. Kalau 20 muslim ketemu 200 musuh, maka haram untuk hukumnya mundur. Berarti 1 banding 10 ya. Tetapi syariat selanjutnya Allah Ta'ala meringankan 1 banding 2, baru haram mundur. Ya, ini berarti syariat yang diringankan. Maka hukum yang pertama sudah dihapus oleh Allah, menggunakan hukum yang kedua yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus contoh syariat yang tadinya ringan, terus Allah Ta'ala rubah menjadi syariat yang agak berat. Contoh dulu di zaman sebelum ada syariat puasa Ramadan 30 hari, Muslim ketika itu yang diwajibkan adalah puasa Asyura 10 Muharram. Itu diwajibkan, jadi 1 tahun 1 kali. Lalu Allah Ta'ala rubah menjadi 1 tahun 1 bulan 30 hari, lebih berat daripada 1 hari. Tetapi di situ hikmahnya adalah Allah Ta'ala ingin memberikan banyak
pahala terhadap umat muslim. Kemudian ada lagi bentuk nasakh, yaitu bentuk nasakh yang lain adalah nasakh karena di Al-Quran itu ada lafadz, ada hukum. Ya, ada lafadz, ada hukum. Ada yang hukumnya dihapus, ya, tapi lafadznya masih ada. Ayat di Qur'annya masih ada, masih dibaca, dan ketika kita membaca masih dapat pahala. Tapi hukumnya Allah Ta'ala sudah hapus, tidak dipergunakan lagi. Ya. Contohnya yang tadi, ayat yang mengatakan bahwasanya isruna yaglibuna mi'atain, 20 lawan 200. Ayatnya masih kita baca dan membacanya dapat pahala, tapi hukumnya Allah Ta'ala sudah hapus. Contoh yang lain tentang hukum khamr. Allah Ta'ala mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ketika ada yang menanyakanmu kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan perjudian, kul fihima, bahwasanya khamr itu atau di keduanya itu itsmun kabir, banyak buruknya, banyak dosanya, wa manafi'un linnas, ya. Dan ada manfaatnya bagi manusia. Ada manfaat, bukan tidak ada manfaat, ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, tapi keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Ini secara bacaan masih kita baca dalam Al-Quran, tapi secara hukum Allah Ta'ala sudah hapus dengan hukum yang lain. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekat sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Dan itu pun juga Allah Ta'ala sudah hapus dengan ayat yang lain, ya, tentang pengharaman khamr, bahwasanya khamr rijzun min amali syaiton, yaitu kotoran atau keburukan termasuk dari amalan syaitan. Allah Ta'ala haramkan di hukum yang akhir. Itu kalau kita baca dari dari ayat dari pertama, ya, dari Quran pertama, itu urut nanti rentetannya itu. Yang ayat tentang manfaat sedikit dan keburukannya lebih banyak, itu Allah Ta'ala sudah hapus, tapi lafadznya masih ada. Bacanya masih dapat pahala, tapi hukumnya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kata para ulama juga ada metode. Ini ada faedahnya. Kenapa Allah Ta'ala lafadznya masih Allah Ta'ala tetapkan? Kenapa hukumnya Allah Ta'ala rubah? Allah Ta'ala sudah hapus, tapi lafadznya ada. Seakan-akan kan, apa fungsinya ketika hukum sudah tiada, nggak bisa dipakai, tapi lafadznya kenapa masih ada di dalam Al-Quran? Seakan-akan Allah Ta'ala memberikan pelajaran buat kita. Allah Ta'ala mengajari kita metode dalam mendakwahi orang. Allah Ta'ala itu ketika mengajari orang untuk meninggalkan khamr, caranya bukan langsung mengatakan haram. Karena ini Mbak, ini dalam metode, ya. Kalau masalah keyakinan itu tidak ada kata lain kecuali, ya, nyembah Allah atau meninggalkan kesyirikan, sudah. Enggak ada tauhid atau kufur, itu keyakinan. Enggak ada dispensasi saya bertauhid plus saya kufur, itu namanya musyrik. Jadi kalau keyakinan itu 100% kita harus tinggalkan, tidak ada pengampunan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Cuman kalau dosa-dosa besar, meskipun pelakunya masih melakukan, ketika dia minta ampun kepada Allah, bisa jadi Allah Ta'ala ampuni. Itu kalau dosa besar. Contohnya khamr. Itu, ya. Maka dan yang seperti ini, ya, pelaku dosa besar itu kadang mereka itu sudah mendarah daging di mereka, dan mendakwahinya itu tugas kita bukan hanya menyampaikan bahwasanya ini haram begitu saja, tidak, tapi kan tugas kita bagaimana mengajak mereka untuk meninggalkan itu, gitu kan, bukan untuk mengucapkan haram, tapi bagaimana dia meninggalkan. Maka perlu ketika dakwah itu adanya metode. Makanya ketika Allah Ta'ala mengajari kita akan dakwah terhadap ilmu, Allah Ta'ala mengatakan bukan ajari ilmu. Contoh, ya, Allah Ta'ala mengatakan untuk belajar, wa'allama adamal asma'a kullaha. Belajar itu dengan mengilmui. Allah Ta'ala juga mengatakan allamal insana ma lam ya'lam.
Allah Ta'ala mengajarkan dengan ilmu. Jadi income masuk ke dalam diri kita itu ilmu, Pak. Kita belajar itu dengan ilmu. Tapi ketika kita nyampaikan orang, itu tidak serta-merta ilmu yang kita miliki langsung kita tuangkan. Orang itu terima nggak terima, yang penting apa yang kita tahu kita sampaikan. Tidak. Tetapi ketika kita ngajak orang, konsepnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Caranya dengan hikmah, bijaksana. Gitu ya. Soalnya mendarah daging itu susah. Jangankan orang lain, kita saja ada amalan-amalan yang kita rasa amalan itu sudah, ya itu kita anggap baik gitu ya. Kita anggap amalan itu sudah menjadi kebiasaan kita. Ternyata ada ustadz ndakwahi ngajari kita, ternyata itu nggak boleh. Itu kadang sama kebiasaan kita itu saling tolak belakang gitu ya. Jadi saling benturan. Ini bagaimana kan gitu. Maka dengan konsep dakwah itu bil hikmah, caranya dengan metode menggiring. Lihat Allah Ta'ala menggiring bagaimana khomer yang menjadi darah daging mereka orang-orang Quraisy. Allah Ta'ala giring. Allah Ta'ala tidak mengatakan haram, padahal Allah Ta'ala tahu hukumnya khomer itu dari awal ya haram. Tapi Allah Ta'ala mengajarkan bukan langsung diharamkan, tapi ajari mereka atas kesadaran diri. Katakan kepada mereka bahwasanya yang diperbuat itu adalah ada manfaatnya sedikit, tapi keburukannya lebih banyak. Engkau pilihlah mana yang lebih dipilih. Lebih milih untuk melanjutkan, nggak apa-apa mudaratnya lebih banyak. Ada manfaat sedikit, ya lebih banyak mudaratnya. Atau lebih memilih untuk meninggalkan karena banyak mudarat. Itu yang pertama. Jadi dikasih kesadaran dulu. Kasih pertimbangan bahwasanya agar mereka itu berubah atas kesadaran mereka sendiri. Kalau mereka belum bisa berubah, mulai digiring, jangan samakan, jangan kerjakan amalan yang dilarang oleh Allah bersamaan dengan amalan yang Allah Ta'ala perbolehkan. Contoh, Allah Ta'ala mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Kalian kalau negakkan sholat, ibadah sama Allah, jangan barengi dengan mabuk, sesuatu yang Allah Ta'ala tidak sukai. Gitu. Jangan disamakan. Ibadah, maksiat. Ini menggiring ya. Nggak boleh maksiat plus ibadah. Nanti kalau orang-orang itu sudah biasa mengerjakan ibadah, maaf untuk menggiring ya. Umpama orang, mungkin dia peminum khamr. Seumur hidupnya ya selama ini dia minum khamr nggak pernah berhenti, dan dia nggak tahu hukum khamr karena saking jarangnya dia mendengarkan dekat dengan masjid, saking nggak pernah ke masjid gitu ya, nggak pernah dengar ceramah, sehingga dia katakan khamr itu ya sudah minuman sehari-hari. Lalu kita mulai dakwahi, ya kita bilang khamr itu banyak mudaratnya. Ya betul, ada manfaatnya, contohnya buat cuka seumpama. Atau buat manfaat sedikit lah, buat pengobatan mungkin, buat biar kebal itu, biar nggak keras itu namanya, pencuci luka atau apa gitu ya, bius ya, untuk bius atau apa. Kan sekarang juga ada pengobatan pakai ganja, diambil manfaatnya tapi dosis sedikit. Kita bilangin ya manfaatnya ada, tapi keburukannya lebih besar. Biar dia milih, oh ya udah. Kalau buruknya besar saya tinggalkan karena keburukan. Ya sudah kan. Ketika dia mau meninggalkan ya kan sudah kan. Sudah dari apa yang diharapkan oleh Allah untuk meninggalkan khamar. Itu yang pertama. Kalau dia nggak mampu, ya sudah. Kalau mereka masih melanjutkan itu, kita ajari mereka, ya sudah. Kalau minum khamar jangan ketika kamu sholat. Kamu tetap sholat, ya kamu ikut sholat. Nanti setelah sholat kalau mau minum khamar, monggo minum khamr. Ini metode dakwah. Sekali lagi, ini metode dakwah, bukan mengajari mereka untuk membolehkan khamr, bukan. Tapi metode dakwah. Baik. Sholat. Kalau sudah sholat, kalau mau minum khamr ya kita nggak nyuruh. Tapi kalau mau kembali ya, wallahu a'lam, gitu ya. Nanti dengan mereka biasa sholat, mereka biasa mendapatkan kenyamanan sholat, insya Allah mereka akan memilih sholat lebih nyaman daripada minum khamr. Ini pilihan.
Kalau mereka sudah mengetahui, ya sudah mulai sholat, sudah kenal Allah, sudah mulai belajar, kan sudah mulai kenal tentang bahwasanya ada konsep dari Allah halal haram, gitu kan. Nah, ketika itu baru boleh kita masukkan dakwahnya, kita ajari kepada mereka bahwasanya khamr ini haram sejatinya. Jangankan ketika sholat, nggak sholat pun khamr ini harus ditinggalkan. Ini metode dakwah. Makanya Pak, kadang seseorang itu tidak mengikuti dakwah kita yang kita ajarkan bukan karena mereka tidak mau. Bisa jadi karena cara kita mendakwahi mereka itu yang tidak tepat. Bisa jadi cara kita ngajari mereka itu yang caranya itu salah. Makanya materi ya, ini dalam perguruan ini biasanya terkenal bahwasanya metode mengajar itu jauh lebih penting daripada materi itu sendiri yang kita ajarkan. Cara ngajar kan lebih penting ya Ustaz ya. Cara ngajar itu lebih, kadang ada pelajaran ringan sebetulnya pelajaran itu, tapi cara ngajarnya salah ya seakan-akan berat. Ada yang pelajaran itu berat. Contoh kalau di sekolah ya, belajar umpama kimia berat. Tapi kalau yang pas ngajarnya enak ya jadi ringan. Itu perlunya metode pengajaran. Lalu kalau dilanjutkan, guru itu lebih penting daripada metode. Dan roh menjadi guru itu lebih penting daripada guru sendiri. Percuma kalau guru ya sekedar ngajar, dapat gaji, nggak ada roh guru ya percuma. Karena yang penting adalah mempunyai roh kesadaran untuk mengajar, ya, untuk mendakwah dan untuk mengajar. Baik. Selanjutnya itu adalah nasakh, itu adalah yang dihapus adalah hukumnya dan lafadznya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang dihapus adalah ayatnya dihapus tapi hukumnya masih ada. Tidak dihapus oleh Allah. Yaitu dikatakan dalam kitab usul fikih, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, ini dulu ayat tapi sudah dihapus. Jadi membacanya enggak dapat pahala, tapi hukumnya masih ada. Dikatakan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhuma albattah nakalan minallah. Orang tua laki dan orang tua perempuan kalau mereka zina maka mereka tetap mendapatkan hukuman rajam. Untuk mereka berdua ya, nggak ada toleransi lagi, itulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu sudah tidak ada tapi hukumnya masih tetap. Karena hukum orang yang zina setelah menikah dengan orang lain ya, maka hukumnya dirojam bagaimanapun dia keadaannya. Baik. Ini hukumnya ada tapi ayatnya dihapus dan membacanya tidak dapat pahala lagi karena ayatnya sudah dihapus. Contoh yang lain, nasakh. Bentuk nasakh itu ada lagi nasakh alkitab bil kitab. Jadi ayat Quran dihapus dengan ayat Quran yang lain. Ya, ayat Quran. Makanya kita perlu belajar, Pak. Enggak bisa kita baca Quran itu terus kita dapat hukumnya berarti ini. Enggak. Tapi harus belajar. Bisa jadi ayat yang kita baca ini mempunyai tafsir yang lain, atau ayat yang kita baca ini sudah dihapus dengan ayat yang lain. Maka perlunya kita ngaji. Nggak bisa belajar buku, gurunya itu cuman kitab, nggak bisa. Belajar itu gurunya ya orang, alim, ustadz, syekh, nah itu baru guru, belajar. Makanya nggak bisa orang belajar sendiri tanpa guru. Bahkan dalam pepatah metode pengajaran itu man ta'allama biduni syaikhin fasyaitanu syaikhuhu atau fasyaikhuhu syaiton. Barang siapa yang belajar tanpa guru, sesungguhnya gurunya adalah syaitan. Ya, bisa jadi syaitan menggerakkan hati orang ke pemahaman yang lain. Maka kita harus tetap berguru, belajar. Sebagaimana Allah Ta'ala mengajarkan, Al-Quran bisa jadi Allah Ta'ala ambil Quran 30 juz langsung dimasukkan ke hatinya Nabi Muhammad. Bisa? Bisa.
Allah Ta'ala mampu segala sesuatu, tapi Allah Ta'ala nggak ajarkan itu. Allah Ta'ala ajarkan metode pengajaran bahwasanya Nabi pun harus belajar sama gurunya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril belajar sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Konsep itu ya konsep pengajaran, konsep harus ada namanya guru, ada murid, harus ada namanya belajar. Belajar dan mengajar itu terus. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang belajar dan gurunya adalah buku itu tanpa guru, ya, tanpa muallim, maka sesatnya lebih banyak. Naudzubillah. Maka kita harus tetap berguru. Harus tetap berguru, harus tetap belajar kepada orang yang lebih alim daripada kita. Fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu pasti ada orang alim di atasnya. Baik. Contoh nasakh adalah nasakh kitab bil kitab, yang menghapus ayat dengan ayat yang lain. Contohnya yang tadi. Ayat isruna yaglib mi'atain dihapus dengan ayat 1 banding 2. Itu contoh ayat yang dihapus. Contoh lagi ayat yang dihapus adalah ini ya itu ayat dengan ayat. Contoh yang lain nasakh kitab dengan sunnah, ya, nasakh kitab dengan sunnah, yaitu ayat dihapus hukumnya dan yang dipakai atau dihapus oleh hukum dari hadis Nabi. Contohnya ayat yang mengatakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Telah diwajibkan bagi kalian kalau ada yang meninggal di antara kalian, intaroka khairan, kalau dia meninggalkan warisan, al-wasiyah, ya, meninggalkan warisan yang berbentuk wasiat, lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Maka wasiat itu boleh diwasiatkan untuk kedua orang tuanya dan untuk kerabat-kerabatnya. Ini ayat membolehkan wasiat bagi ahli waris. Tapi Rasulullah mengatakan di dalam hadis, innallaha qad a'ta kullu dzi haqqin haqqah fala wasiyata lil waris. Allah Ta'ala memberikan setiap orang yang mendapatkan hak-haknya dan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini kan bertentangan. Berarti maknanya apa? Bukan bertentangan antara Quran dan hadis, tidak ada kolaborasi antara Allah Ta'ala dan Rasul, tidak. Tapi Allah Ta'ala mengajarkan ini ada nasakh, ada mansukh, ada yang menghapus dan yang dihapus. Yang di Al-Quran dihapus dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ahli waris semua ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan wasiat itu diberikan bagi mereka yang tidak termasuk ahli waris dan maksimalnya hanya 1/3 dari warisan yang dibagikan. Kalau ada wasiat, dia punya anak, punya orang tua, punya keluarga, terus dia mewasiatkan seluruh harta saya berikan buat orang lain, maka tidak diambil, wasiatnya hanya diambil 1/3 saja dari hartanya untuk orang lain itu, dan 2/3 sisanya dibagikan kepada ahli warisnya. Baik. Contoh yang lain adalah nasakh sunnah bil kitab, yaitu hadis dihapus dengan ayat Quran. Ini keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semuanya. Yaitu contohnya hadis, ya, ketika Nabi menjalankan sholat menghadap masjid, menghadap Baitul Maqdis. Itu hadis, tidak ada ayat. Tapi Allah Ta'ala hapus dengan ayat. Allah Ta'ala mengatakan falan walliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Allah Ta'ala hapus dengan menghadap kiblat Masjidil Haram atau Ka'bah. Yang terakhir yaitu nasakh sunnah bisunnah, yaitu hadis dihapus, hukum hadis dihapus dengan hukum hadis yang lain. Ya, bukan bertentangan tapi dihapus. Contohnya Rasulullah SAW bersabda,
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu Nabi itu mengajarkan tidak boleh ziarah kubur. Karena hukum dulu Nabi melarang ziarah kubur. Lalu Nabi mengatakan sekarang fazuruha, tapi sekarang Rasulullah perbolehkan untuk ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Artinya apa, Pak? Ini hikmahnya apa? Berarti sesungguhnya ziarah kubur itu banyak bahayanya. Banyak sesuatu yang mengganggu nurani kita untuk berbuat keburukan di kuburan itu. Dengan bermacam nafsu. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani gagal mereka untuk memurnikan ziarah kubur. Dan mereka, kata Nabi, ya, celaka bagi Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Celaka bagi Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka jadikan masjid, tempat sujud. Na'udzubillah. Makanya salah satu hukum tempat yang dilarang untuk sholat adalah kuburan, nggak boleh. Di kuburan sholat nggak boleh. Masjid di kuburan sholat nggak boleh. Ya, karena di kuburan itu nggak boleh sholat. Ada sujudnya nggak boleh. Yang dibolehkan di kuburan itu hanya sholat yang nggak ada sujud. Sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah, ada keluarga, ya kita datang. Ternyata sudah dikuburkan, terus kita pengen sholat jenazah di situ boleh di kuburan, karena tidak ada sujudnya. Tapi yang ada sujudnya tidak boleh sujud di situ. Ya, karena apa? Karena nanti setan banyak lebih menggoda kita, Pak. Na'udzubillah. Akhirnya kesyirikan yang terjadi. Boleh masuk kuburan cuma satu niatnya, tudzakirukumul maut. Bukan satu sih. Pertama, untuk mengingat kematian. Yang kedua, untuk mendoakan. Tapi mendoakan pun sebetulnya dari jarak jauh boleh. Ya, tanpa kita harus mendatangi kuburan untuk mendoakan mereka. Setiap sholat di rumah kita, di masjid kita, doakan mereka yang telah meninggal, yang telah sabaku nabil iman, yang telah mendahului kita dengan keimanan mereka, kita doakan mereka. Dan mendekati atau ziarah kubur untuk mengingatkan kita terhadap kematian, bahwasanya suatu saat juga kita, ya, giliran suatu saat juga kita akan menghampiri sebagaimana mereka. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah suatu saat kita juga akan menemui mereka. Taib, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khair. Insyaallah kita lengkapi pertemuan selanjutnya tentang ayat selanjutnya. Insyaallah di ayat 107 dan selanjutnya. Jazakumullah khair. Astaghfirukum, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirun alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.